Haleluya. Puji syukur kita naikkan kepada Tuhan. Kesempatan malam hari ini kita diberi kesempatan kembali oleh Tuhan untuk merenungkan kebenaran firman-Nya dalam kehidupan kita. Sebelum kita melihat lebih jauh lagi pesan firman Tuhan buat kita malam hari ini, mari kita akan awali dalam doa. Kita bersatu dalam doa. Pujian syukur kami naikkan kepadamu Tuhan, berterima kasih untuk malam hari ini kembali Engkau hendak menyampaikan isi hatimu bagi setiap kami. Biarlah Allah Roh Kudus Engkau menerangi hati kami, pikiran kami, agar kami mampu menyelaraskan pikiran dan perasaan kami seperti yang Engkau kehendaki melalui kebenaran firman yang akan kami dengar, akan kami renungkan dan kami lakukan dalam hidup kami ini. Biarlah melalui firman-Mu boleh semakin meneguhkan setiap langkah-langkah kami, di dalam kami mengiring kepada Tuhan, di dalam kami menunjukkan bakti dan kasih kami atas cinta kasih yang telah Engkau berikan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Suci kuduskan kehidupan ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Malam hari ini kita akan mendasari renungan kita dari kitab Ester pasal yang keempat. Seharusnya kita membaca keseluruhan ayat dalam pasal-pasal ini. Tetapi saya persilahkan saudaraku semua untuk nanti bisa kembali mereview, membaca ulang rangkaian kisah dalam Ester pasal 4 ini. Dan malam ini saya akan bacakan buat kita semua dari ayat yang ke-15 sampai dengan ayat yang ke-17. Demikian firman Tuhan. Maka Ester menyampaikan jawab ini kepada Mordekai. Pergilah, kumpulkanlah semua orang Yahudi yang terdapat di Susan dan berpuasalah untuk aku. Janganlah makan dan janganlah minum 3 hari lamanya, baik waktu malam, baik waktu siang. Aku serta dayang-dayangku pun akan berpuasa demikian. Dan kemudian aku akan masuk menghadap raja. Sungguh pun berlawanan dengan undang-undang, kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Maka pergilah Mordekai dan diperbuatnyalah tepat seperti yang dipesankan Ester kepadanya. Ester merupakan tokoh penting dalam perjalanan kehidupan bangsa Israel sebab berkaitan dengan keselamatan, jaminan keselamatan, jaminan kelangsungan hidup yang dialami oleh bangsa Israel. Dan kalau kita melihat sejenak latar belakang kehidupan Ester merupakan sosok yang memiliki keberuntungan, memiliki berkat yang besar. Dengan latar belakang sebagai seorang anak yatim piatu, Ester diasuh, dibesarkan oleh pamannya Mordekai. Dan keberuntungan masih berpihak kepada Ester dalam perjalanan kehidupannya. Ester mendapat karunia terpilih sebagai seorang ratu dari Raja Ahasiweros. Bahkan ia mendapatkan sebuah perlakuan yang baik. Dia menjadi sosok kesayangan bagi seorang raja. Bila kita menyimak perjalanan kehidupan Ester ini, kita akan mendapati satu tujuan yang Tuhan buat bagi kehidupan Ester. Bukanlah sebuah kebetulan tentunya Ester mendapatkan kasih karunia yang ia alami dalam kehidupannya. Tentu ada maksud-maksud yang Tuhan sudah siapkan, Tuhan sudah sediakan bagi Ester. Kita menyimak lebih jauh dari ayat yang tadi kita baca. Satu ayat yang sangat menarik saya akan ulang buat kita semua. Di dalam ayat yang ke-16, Ester katakan seperti ini. Sungguh pun berlawanan dengan undang-undang, kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, di sini Ester menunjukkan sebuah keinginan, kerinduan yang besar dalam rangka untuk menyelamatkan kelangsungan hidup bangsa Israel. Seperti kita ketahui, Haman, seorang sosok yang juga muncul dalam kitab Ester ini, memiliki sebuah rencana
yang jahat dan dengan cara-cara yang licik dia berusaha untuk menghasut Raja Ahasiweros agar bangsa Israel dibinasakan. Tetapi di sini kita melihat peran yang dijalankan oleh Ester. Dengan keberanian Ester menghadap Raja Ahasiweros supaya upaya-upaya yang sudah dipersiapkan dengan licik oleh Mordekai itu dapat digagalkan. Sungguh menarik kisah ini, sungguh menarik pengalaman hidup Ester ini. Di sini kita melihat peran yang ditunjukkan oleh Ester sungguh luar biasa. Memang hanya Ester yang memiliki peluang, memiliki kesempatan, satu-satunya yang memiliki peluang untuk menyelamatkan bangsa Israel, walaupun dengan sebuah resiko yang besar, yaitu nyawanya sendiri. Seperti tadi yang kita sudah sama-sama baca di dalam ayat yang ke-16. Kalaupun terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Sebab memang tidak mudah berbicara dengan seorang raja, apalagi di tengah-tengah situasi yang begitu genting yang dialami pada waktu itu. Tetapi di sini kita melihat bahwa Ester menunjukkan perannya. Artinya, dimanapun Tuhan menempatkan kita pada posisi-posisi di mana kita saat ini berada, Tuhan memiliki maksud, Tuhan memiliki rencana, Tuhan memiliki tujuan agar kita menunjukkan peran kita, menunjukkan sebuah tindakan pelayanan yang bisa kita wujudkan dalam kehidupan kita semua. Oleh karena itu, kesempatan malam hari ini saya khususnya rindu mengajak setiap kita semua. Mari kita menjalankan peran-peran yang Tuhan sudah tetapkan dalam kehidupan kita, agar kita mampu menjadi berkat dimanapun kita berada. Ester mendapat posisi yang baik. Ester memiliki kedudukan yang baik. Apakah hal ini terus membuat kita, Tuhan, saya tidak memiliki posisi yang baik dalam kondisi saya saat ini? Apakah saya tetap bisa berperan, menunjukkan sebuah tindakan, menunjukkan sebuah pengabdian dari kedudukan atau posisi yang saya alami saat ini? Renungan ini saya sampaikan buat kita semua, bukan untuk menunjukkan bahwa kita bisa berperan ketika kita memiliki kedudukan atau posisi yang dianggap wah dalam tanda kutip, ya. Tetapi di sini saya rindu mengajak kita semua, mari kita menunjukkan peran kita atas setiap kondisi-kondisi yang Tuhan sudah tetapkan dan kita alami saat ini. Kita akan sama-sama membaca dalam 1 Korintus pasal yang ke-12. 1 Korintus 12 ayat 12. Ini tidak bisa saya ambil hanya beberapa ayat, saya akan bacakan buat kita semua. 1 Korintus 12 ayat 12 sampai ayat 31. Banyak anggota tetapi satu tubuh. Karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh, demikian pula Kristus. Sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum dari satu roh. Karena tubuh juga tidak terdiri dari satu anggota, tetapi atas banyak anggota. Andai kata kaki berkata, karena aku bukan tangan, aku tidak termasuk tubuh. Jadi, benarkah ia tidak termasuk tubuh? Dan andai kata telinga berkata, karena aku bukan mata, aku tidak termasuk tubuh. Jadi, benarkah ia tidak termasuk tubuh? Andai kata tubuh seluruhnya adalah mata, di manakah pendengaran? Andai kata seluruhnya adalah telinga, di manakah penciuman? Tetapi Allah telah memberikan kepada anggota masing-masing secara khusus suatu tempat pada tubuh seperti yang dikehendakinya.
Andai kata semuanya adalah satu anggota, di manakah tubuh? Memang ada banyak anggota, tetapi hanya satu tubuh. Jadi, mata tidak dapat berkata kepada tangan, "Aku tidak membutuhkan engkau," dan kepala tidak dapat berkata kepada kaki, "Aku tidak membutuhkan engkau." Malahan justru anggota-anggota tubuh yang nampaknya paling lemah yang paling dibutuhkan. Dan kepada anggota-anggota tubuh yang menurut pemandangan kita kurang terhormat, kita berikan penghormatan khusus. Dan terhadap anggota-anggota kita yang tidak elok, kita berikan perhatian khusus. Hal itu tidak dibutuhkan oleh anggota-anggota kita yang elok. Allah telah menyusun tubuh kita begitu rupa, sehingga kepada anggota-anggota yang tidak mulia diberikan penghormatan khusus, supaya jangan terjadi perpecahan dalam tubuh, tetapi supaya anggota-anggota yang berbeda itu saling memperhatikan. Karena itu, jika satu anggota menderita, semua anggota turut menderita. Jika satu anggota dihormati, semua anggota turut bersukacita. Kamu semua adalah tubuh Kristus dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Dan Allah telah menetapkan beberapa orang dalam jemaat. Pertama, kita perhatikan. Pertama, sebagai rasul. Kedua, sebagai nabi. Ketiga, sebagai pengajar. Selanjutnya, mereka yang mendapat karunia untuk mengadakan mujizat, untuk menyembuhkan, untuk melayani, untuk memimpin, dan untuk berkata-kata dalam bahasa roh. Adakah mereka semua rasul atau nabi atau pengajar? Adakah mereka semua mendapat karunia untuk mengadakan mujizat? Atau untuk menyembuhkan? Atau untuk berkata-kata dalam bahasa roh? Atau untuk menafsirkan bahasa roh? Jadi, berusahalah untuk memperoleh karunia-karunia yang paling utama. Dan aku menunjukkan kepadamu jalan yang lebih utama lagi. Dari ayat-ayat yang kita baca, dimanapun posisi kita, sekalipun seperti telinga yang saya miliki, tidak nampak, tidak terlihat oleh saudaraku semua, karena tertutup oleh bagian yang lain yaitu rambut, tetap sekalipun tidak terlihat, memiliki fungsi yang penting. Saya tidak bisa mendengar apa yang saudara sampaikan ketika saya tidak memiliki telinga. Mata bagian yang kecil, sekalipun kecil, memiliki fungsi yang vital bagi rangkaian seluruh kehidupan yang kita jalani. Artinya bahwa kita semua dimanapun Tuhan tempatkan saat ini, bahkan mungkin sekalipun tidak terlihat oleh orang lain, kita tetap bisa menunjukkan peran-peran, fungsi-fungsi atas apa yang bisa kita berikan bagi pekerjaan pelayanan Tuhan. Sebagai satu bentuk kita menjalankan tugas kita, memperhatikan sesama. Oleh karena itu, mari setiap kita sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, mari saya mengajak kita semua, mari atas dasar kebenaran firman Tuhan ini, kita sama-sama menunjukkan peran dan fungsi kita bagi kerajaan Allah. Tugas kita untuk memperhatikan sesama kita. Tugas kita untuk melebarkan kerajaan Allah. Agar mereka yang belum merasakan, mengalami anugerah keselamatan, dapat merasakan kasih Kristus lewat peran dan fungsi yang bisa kita tunjukkan bagi setiap kita semua. Artinya malam hari ini kita mendapat sebuah pelajaran yang penting, bahwa dimanapun kita berada, dimanapun Tuhan tempatkan kita, disitulah kita harus menunjukkan peran, fungsi kita sebagai warga kerajaan surga. Kiranya Tuhan memberkati kita semua, memampukan kita semua untuk kita bersama-sama melangkahkan kaki kita, berperan menunjukkan fungsi kita atas setiap kepercayaan demi kepercayaan yang Tuhan sudah berikan dan kita terima saat ini.
Tuhan menolong kita semua menjadi anggota-anggota jemaat Tuhan yang dapat menunjukkan peran dan fungsinya dengan baik. Tuhan memberkati kita semua. Kami bersyukur untuk firman yang telah kami dengar malam hari ini. Kiranya Roh Kudus Engkau menolong kami, memampukan kami, agar kami dapat menunjukkan peran dan fungsi kami dalam kami memperhatikan sesama kami, dalam kami melebarkan kerajaan-Mu bagi setiap mereka semua yang membutuhkan uluran tangan kasih-Mu melalui hidup kami. Engkau menolong kami Roh Kudus, memampukan kami berjalan bersama-sama, bergandengan tangan bersama-sama, menyelaraskan hati pikiran kami di dalam kami melaksanakan amanat agung yang telah Engkau berikan bagi kami. Ini doa kami, urapi dan berkati kami. Terima kasih Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan.